yang orang PKA itu nggak ada, kita nggak punya apalagi udah kaitannya dengan Garut gitu. Betul. Jadi kalau misalnya ada daerah BTS tersendiri memang bukan jalannya. Itu mah biasanya. Kalau misalnya untuk sektor-sektor ekonomi yang ada di Garut itu termasuk sektor ekonomi itu termasuk generasi daerah juga atau seperti apa? Kalau sektor ekonomi itu kan kita neraca produksi. Neraca produksi kan nggak ada kaitannya dengan ini. Jadi PDB tahu nggak? Belum sempat kesana. Produk domestik regional. Nah itu ada namanya PDB juga. Iya. Nah PDB itu jadi PDB itu kan ini PDB itu produk barang jasa yang ada di wilayah. Betul. Dia kaitannya dia diciptakan oleh orang domestik ya, orang dalam negeri atau orang luar negeri itu tetap dihitung sebagai PDRB. Nah ketika kita mau jadi pendapatan regional itu kita harus menggunakan transfer in, transfer out dan menambahkan transfer in. Transfer itu orang-orang yang kerja di luar negeri dia masuk pendapatannya ke kita. Nah yang orang PKA yang bekerja di kita itu masuk keluar gitu. Nah itu namanya pendapatan regional. Cuma untuk Kabupaten Garut itu hanya dihitung PDRB, nggak sampai ke pendapatan regional. Jadi kalau misalnya ini memang bersifatnya nasional. Kalau neraca pembayaran itu kan yang hitung kalau di PDB itu ada hitungannya, tapi kalau di PDRB di regional itu kita nggak pernah melakukan penghitungan neraca pembayaran karena memang datanya nggak ada. Betul, bukan jalannya. Bapak punten kalau misal untuk tren-tren pelemahan rupiah seperti ini, apakah bisa langsung ngobrol dengan Bapak kayak tentang pelemahan rupiah misal atau? Bisa kalau kaitannya dengan produk di kita. Ya. Nah, Bapak ini kan ada beberapa yang perlu didiskusikan dengan Bapak. Nah, kalau misalnya untuk tren pelemahan rupiah nih berlanjut sampai ke beberapa tahun ke depan nih Pak, sektor ekonomi mana sih yang kira-kira paling berdampak? Gini, kita kan sebenarnya basis kalau Garut ya, kita ngomong Garut ya. Garut tuh basisnya pertanian. Nah, 38% kita itu produksi. Nah, sekarang kita mengukur ekonomi itu dari produk, barang dan jasa. Karena yang jadi duit kan itu ya. Ketika ada produk itu dia jadi pendapatan masyarakat. Nah, makanya ekonomi itu dihitung dari produksi barang dan jasa yang ada di Garut. Itu yang pertama. Nah, kemudian produksi barang dan jasa ini kan butuh input, baik input yang ada di domestik dan yang ada di luar. Kalau kaitannya dengan pelemahan rupiah, itu otomatis akan meningkatkan ketika input produksi itu dari luar, dia akan meningkatkan harga ongkos produksi. Kalau ongkos produksi naik, otomatis akan menaikkan harga produk. Nah, kalau kenaikan harga produk itu akan terjadi inflasi kan gitu ya. Nah, kaitannya ke situ. Nah, kalau udah jadi inflasi itu akan melemahkan daya beli masyarakat. Kalau daya beli masyarakat lemah, otomatis demand juga akan lemah. Permintaan dari masyarakat lemah, produksi barang juga akan terstimulus untuk naik. Jadi muter banget gitu. Sangat terdampak. Itu kalau di regional, tapi kalau di skup nasional itu peningkatan nilai rupiah itu akan meningkatkan hutang luar negeri itu. Cuma dampak second effect yang paling tinggi itu ada di ongkos produksi. Berarti kalau misalnya itu ketika ekonomi dalam negeri aja gitu ya Pak, kalau misalkan rupiah ini lagi lemah nih, kalau misalnya kita ekspor keluar, apakah ekonomi itu jadi bagus atau bahkan kurang bagus? Nah, itu terkaitannya tadi dengan neraca perdagangan. Kalau ketika kita surplus, kenaikan
dolar itu akan berpengaruh positif. Oh. Ya kan benar ya? Betul. Dia ekspor. Impornya banyak gitu ya, Pak? Yang impornya sedikit, tapi kalau impornya itu tinggi dan impornya itu ke sektor-sektor strategis itu akan memicu adanya inflasi. Kayak model ini, industri di kita itu sangat kuat ya, sangat punya share ke perekonomian yang cukup tinggi. Nah, ketika dia digoyang dengan pelemahannya rupiah, dia akan meningkatkan ongkos produksi di dia. Karena apa? Impor kontainer tinggi. Betul. Dia itu mengimpor barang-barang untuk inputnya dia. Nah, otomatis dia akan menaikkan harga barangnya. Ongkos produksinya akan naik, sedangkan demandnya itu nggak naik. Otomatis dia akan tertekan gitu. Harga jadi naik ya, Pak? Harga jadi naik. Kalau harga naik itu ada inflasi. Betul. Bahayanya kalau terjadi hyperinflasi. Itu ya kalau mahasiswa kan kritis sekali ketika ada terjadi yang itu mahasiswa yang bergerak. Betul. Jadi kalau nggak ada mungkin pergerakan mahasiswa yang sangat spektakuler itu kan ada di tahun 65. Itu ada gerakan mahasiswa yang meruntuhkan rezim Orde Lama. Yang kedua ada lagi pergerakan mahasiswa yang spektakuler itu di 98. Sekarang mulai lagi ada. Ada turbulensi sekarang di ada tanda. Ya kalau nggak ada mahasiswa ya kontrol sosial kurang jalan. Lalu Pak, apa faktor-faktor sih yang mempengaruhi perubahan perkembangan kurs rupiah terhadap dolar selama 5 tahun terakhir? Nah itu kan kaitannya dengan kalau kurs itu kaitannya dengan supply demand. Supply demand ketika barang-barang kita demandnya kebanyakan orang impor itu akan menggoyang sebenarnya, itu yang pertama. Nah kemudian di rupiah itu akan melemah ya ketika ada spekulan itu kan yang ngebeli dolar, akhirnya dolarnya akan naik gitu tinggi. Itu kalau dari sektor real mungkin ya tadi ketika kita masyarakat di kita itu masih gemar membeli barang impor, gemar membeli barang impor. Gitu ya, Pak? Nah, itu akan ada pelemahan di ini. Cuman memang sebenarnya efek yang sekarang terjadi pelemahan itu ya karena adanya gonjang-ganjing di global. Ada gonjang-ganjing. Ngomongin tentang bahan-bahan produksi yang kita masih impor nih, Pak, gimana sih langkah mitigasi strategis nih yang bisa diambil sama UMKM atau perusahaan jadi biar kita nggak tergantung sama impor gitu. Jadi karena mungkin impor sekarang tuh agak lumayan mahal ya, Pak, nah karena dolar naik kan, gimana sih caranya biar kita nggak ketergantungan sama impor gitu? Nah sebenarnya kan ada mitigasi yang dilakukan, itu kita memetakan barang-barang kebutuhan industri. Nah itu kalau bisa itu disediakan oleh domestik. Di level domestik itu juga harus bisa menyediakan barang-barang yang dibutuhkan untuk produksi di dalam negeri. Nah itu kalau nggak begitu otomatis ketergantungan kita atau impor konten kita akan semakin tinggi ya. Jadi harus ada kerjasama antar pihak juga. Ya gitu, dan distribusi barangnya juga harus bagus gitu ya. Jadi ketika di sini butuh ini ya menyediakan dari sini gitu. Jangan dari luar dulu. Tapi kan sekarang itu ketergantungan di luar karena memang di kita nggak bisa menyediakan barang yang dibutuhkan. Betul. Salah satunya mungkin yang aku tahu karena di kita tuh kualitasnya dari beberapa barang ya, Pak, belum wow yang diimpor, ataupun harganya juga belum bisa menyesuaikan atau kurang dari yang diimpor. Jadi salah satu yang kita ketergantungan sama impornya mungkin salah satunya itu ya. Salah satunya itu, atau salah duanya gengsi ya bisa jadi
ada apa ya, ada rules sendiri, ini impor nih, ini impor gitu ya. Jadi mungkin kesadaran masyarakat juga bisa lebih ditingkatkan ya. Jadi kita nggak cuma bangga sama impor, tapi yang di dalam negeri kita juga harus bangga juga ya. Oh ternyata. Bisa itu. Lalu apa saja sih Pak tantangan yang dihadapi saat nilai kurs valuta asing seperti dolar dapat mempengaruhi harga pasar di Indonesia, dan apa tindakan serta solusi yang dilakukan pemerintah untuk menekan nilai rupiah agar tidak lemah? Nah itu ya tadi udah dibahas bahwa gaya konsumsi masyarakat itu harus berubah menjadi masyarakat yang menyukai produk domestik kan, seperti itu ya. Iya betul. Itu yang paling pertama. Yang kedua, buat ciptakan barang substitusi impor, substitusi barang domestik yang dibutuhkan oleh industri itu kalau bisa disediakan oleh kita. Jadi ketika barang ini banyak impor, nah itu kita harus bisa menciptakan atau memproduksi barang-barang yang kaitannya dengan impor tadi. Atau yaitu stylenya, gaya hidupnya ya. Nah kalau misalnya untuk peran BPS tersendiri terhadap perkembangan neraca perdagangan sih Pak, kalau misalnya surplus, defisit atau balance? Nah ini kalau BPS kan sebenarnya dia pemotret ya. Oh betul, jadi cuma data aja. Cuma data. Kalau kebijakan tentunya itu stakeholder yang cuman kita kayak dari Bea Cukai kita punya datanya, kita kompilasi data-data yang terkait dengan neraca perdagangan itu. Kita juga punya dari semua stakeholder itu kita kumpulkan datanya, kita sinkronkan. Jadi seperti apa sebenarnya neraca perdagangan kita itu, surplus atau defisit gitu. Ketika surplus seperti apa, ketika defisit bagaimana, itu tetap yang ngambil kebijakan itu stakeholder atau organisasi lembaga negara yang terkait gitu ya. Biasanya lembaga yang terkaitnya badan apa sih Pak yang mengambil keputusannya? Kemenindak kayak Kementerian Perdagangan dan Industri, kemudian Ketenagakerjaan, hampir semuanya kaitannya dengan dengan neraca perdagangan itu harus punya data-data terkait neraca perdagangan atau neraca seperti apa sebenarnya, dan kita ya berharapnya kan surplus, berharapnya surplus agar devisanya kita naik, rupiah itu akan menguat, gitu ya. Bapak terima kasih banget ini kita ganggu pagi-pagi ya, ini masyarakat. Itu bisa ini kalau yang data-data di BPS pusat itu terkaitan dengan data nasional itu kita bisa lihat di web. Betul. Kira-kira ini apa? BPS Go.id itu bisa seluruh Indonesia ada BPS Go.id itu pusat. Itu webnya pusat itu publikasinya banyak sekali. Betul data-datanya sudah lengkap di situ. Kalau untuk data BPS pribadi apakah ada atau sama dengan yang BPS nasional Pak? BPS mana nih? Garut. Nah kalau Garut itu kan banyak data-data yang diciptakan oleh BPS pusat, itu nggak dari kita. Karena ya kayak tadi neraca perdagangan itu kita nggak punya. Karena apa? Karena memang itu levelnya di nasional. Berarti di Kementerian Perdagangan langsung ke BPS pusat melaporkannya gitu. Jadi semuanya dikompilasi oleh BPS pusat, kemudian dibuat. Tadinya kan kalau data itu kan buat informasi, ya kan, data diolah menjadi informasi, informasi diolah lagi menjadi indikator diolah lagi jadi wisdom itu yang ketika data itu dijadikan suatu kebijakan. Gitu. Jadi dari lembaga ke BPS kemudian dibuat wisdom dipakai lagi oleh kementerian gitu ya.
Itu ya. Siap. Terima kasih banyak Bapak, ini kita ganggu pagi-pagi banget. Iya. Jadi kalau misalnya untuk data-data palingnya mah kita paling bisa hanya di BPS aja ya Pak ya. Soalnya kadang ada beberapa juga nih data-data yang di sosial media ya. Kadang kita juga bingung ini teh valid atau enggak ya. Nah iya, cuman buat pengetahuan ya di scraping aja terkait dengan neraca perdagangan. Betul. Bapak terima kasih. Iya. Kita izin pamit ya Pak. Sama-sama. Terima kasih banget, ini ilmunya sangat-sangat daging banget ini. Ya Bapak, terima kasih. Sama maaf ya. Terima kasih. Bapak. Seterusnya. Bapak pernah mau izin Bapak dulu? Oh iya, boleh. Nah, di sini. Terima kasih. Sudah kalau kemudian anak-anak yang sudah juara alun masih kenal bisa ibu kan ini dalam dari bisa masih obat itu bisa masih ada masalah Pupuk masih impor. wadah Itu foto ini belum dimatiin aci. Itu masih mau.